Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan hadirkan kita di pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini bersedia untuk menerima firman-Nya, supaya lewat firman Allah ini kita dituntun untuk selalu memenuhi keinginan Allah di dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Saudaraku, mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami di hari ini. Kami yakin berkat-Mu akan menuntun kami untuk mengerti bagaimana kami setia kepada Engkau, baik di dalam menerima firman dan di dalam memperlakukan firman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian: hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna lagi bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Sebab dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitahukan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari itu ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti pada hari dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, hari perhentian. Saudaraku, kalau kita membaca keseluruhan bagian Alkitab yang dituliskan di dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 13, maka jelas yang dikatakan hari perhentian di situ adalah masa di mana kita tidak lagi bekerja, masa di mana kita tidak lagi beraktivitas sebagai manusia di dunia ini. Artinya seluruh tanggung jawab kita berhenti di sini, dan kemudian kita akan dibawa ke kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini, yang oleh orang beriman dikatakan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan sesudah di dunia ini, disitulah kita ditentukan apakah kita akan mengalami kehidupan yang kekal atau kematian yang abadi. Jadi bisa dikatakan saudaraku, hari perhentian itu adalah hari di mana kita ditentukan apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, untuk kita percakapkan dalam renungan ini, karena tidak sedikit orang, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu, yang tidak mau memikirkan hari perhentiannya. Bahkan kalau bisa dia katakan saya mau hidup 2000 tahun lagi. Itu yang selalu kita sampaikan kepada orang-orang yang berulang tahun. Selalu kita katakan panjang umur ini berapa? Ya, 100, 200, 300 ya. Karena bahasa panjang umur kita bisa artikan kalau bisa tidak berhenti, tidak mati. Nah, persoalannya saudaraku, kita mau mati atau tidak, tetap kita mati. Karena itu menjadi hakikat keberadaan manusia. Kita tidak bisa tolak. Nah, mati itulah disebutkan di bacaan kita adalah hari perhentian. Hari di mana ada masa kita akan masuk ke kehidupan yang berbeda dengan di dunia ini. Tapi di Allah tadi saya katakan, disitulah kita ditentukan apakah kita hidup selama-lamanya karena ada di surga, atau kita mati selama-lamanya karena ada di neraka. Ya. Jadi ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai berpikir bagaimana kita mengakhiri hidup kita nanti sebagai jalan bagi kita menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Kita bisa belajar dari Paulus. Dia katakan hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Berarti kalau dia hidup dengan Kristus, dia mati masuk surga. Kenapa kita tidak teladankan ini saudaraku? Supaya kita mulai bangun iman kita kepada Kristus. Kita tidak pernah lari dari Kristus. Karena ternyata di dalam Kristus kita akan mengalami hari perhentian yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saya sangat yakin saudaraku, ya, kalau ditanya kepada kita apakah kita mau masuk surga, pasti semua akan menjawab iya. Karena kita tahu surga itu tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang hanya ada kebahagiaan dan sukacita. Sehingga tidak ada orang yang tidak menginginkan itu. Saya pikir ini kita harus renungkan baik-baik saudaraku, karena ada firman Tuhan yang berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya tidak semua orang akan masuk surga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau semuanya orang akan masuk surga, sepanjang orang itu betul-betul ada di jalan Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang bisa bawa orang ke surga. Khotbah kita kemarin katakan, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan menuju surga, akulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena dia adalah kebenaran. Jadi ini perlu kita tahu saudaraku, ya.
supaya kita belajar betul-betul mulai mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita untuk benar-benar dikonsentrasikan kepada Kristus, diarahkan kepada Kristus, ya. Kita lihat ayat 6 bacaan kita, dia katakan begini. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam perhentian Allah atau tiba di sorga atau masuk ke sorga adalah orang-orang yang taat, yang pegang teguh imannya kepada Kristus. Tapi kalau dia melepaskan Kristus, dia akan kehilangan. Dikatakan dalam bacaan kita, mereka tidak menjadi orang-orang yang taat, dia akan kehilangan sorga. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kita kehilangan sorga, mau kemana kita? Tentu cuma ada satu tempat selain sorga, yaitu neraka. Mari kita lihat fenomena ini saudaraku dengan iman, supaya kita mulai belajar membangun iman kita, betul-betul fokus kepada Allah, setia kepada Allah, kita menjadi orang yang taat, ya. Saya pikir tidak sulit saudaraku untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Mulai belajar, ya, mulai belajar menyemangati diri, berdoa, baca Alkitab, gunakan mulut dengan kata-kata yang baik, tidak menghujat, tidak sombong, tidak iri hati, tidak dengki, tidak merampas. Wah, ini hal-hal yang tidak sulit, ya. Hanya ada satu yang bisa kita bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan ini, bersyukur. Kalau kita tahu bersyukur saudaraku, saya percaya tidak akan ada kedegilan dalam hati kita. Orang yang bersyukur selalu siap menerima apapun karena dia tahu, ya, dia tahu apa yang dia alami itu bukan satu ujian yang melebihi dari kekuatannya. Itu kan janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana engkau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Karena Tuhan tidak menguji imanmu melebihi dari kekuatanmu. Saya pikir ini kekuatan kita saudaraku, ini semangat kita saudaraku, ya. Mari kita melangkah menuju hari perhentian kita, untuk dipilih, untuk ditetapkan menjadi orang yang layak masuk kerajaan surga. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan di ayat 6. Sudah disampaikan kepada kita sebelum peristiwa perhentian kita bahwa akan ada hari perhentian dan akan masuk ke surga orang yang taat. Tapi kita tidak masuk dalam hitungan orang-orang itu. Sangat menyedihkan saudaraku. Kalau hanya kita sekedar tahu surga itu ada, tapi kita tidak berjumpa dengan surga, kalau kita tidak ada di surga. Saya boleh bilang saudaraku, semua kita tahu ada negeri Cina, ada Amerika, ada Israel dan seterusnya, ya. Kita tahu itu ada, tapi tidak menjadi masalah bagi kita kalau kita tidak sampai ke sana, ya. Tapi pertanyaannya, apakah juga kita tahu surga itu ada? Apakah kita juga katakan tidak masalah kalau saya tidak sampai ke sana? Tentu tidak saudaraku, berbeda. Cina, Amerika, Israel itu berbeda dengan surga. Karena itu mari, apa yang kita tahu tentang surga, kita berjuang, berusaha untuk bisa sampai ke sana. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita taat, ya. Kalau kita setia kepada Allah. Karena itu jangan bimbang, jangan ragu mengimani Kristus di tengah situasi apapun, karena dialah yang akan membawa kita ke surga ketika kita sampai di hari perhentian kita. Semangat untuk itu, dan terus bangun iman, percaya kita semua akan dipertemukan di dalam rumah Bapa di surga yang kekal, yaitu surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu di pagi ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami beriman di dalam Yesus Kristus. Karena iman dalam Kristus membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Kami mohon Tuhan tolong kami agar kami tidak melepaskan Engkau ya Yesus Kristus. Agar sejauh kaki melangkah sampai tujuan akhir hidup kami dalam Kristus kami aminkan. Kami akan dibawa ke sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan kami untuk masuki ibadah keluarga nanti malam tetap dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu di dalamnya pun kami akan menerima firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.